Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh kita kembali bersyukur, kita kembali bertemu dalam ibadah kita. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk kembali beribadah melalui ibadah online pada saat ini. Saya mengajak seluruh jemaat yang dimanapun berada, yang menyaksikan ibadah online ini, mari kita ambil sikap saat teduh, kita kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu, dan ku ada karena kasih-Mu. Sambil merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita naikkan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang begitu baik. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari seluruh jemaat, naikkanlah ucapan syukur kita pada saat ini. Karena Allah yang begitu baik, yang selalu mempedulikan kehidupan kita setiap waktu. Naikkan dengan penuh ucapan syukur kepada Dia yang begitu mengasihi hidup kita, yang telah mengorbankan segalanya untuk keselamatan hidup kita. Bila kita yang beribadah pada saat ini bisa merenungkan semua kebaikan Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Dia. Inilah kami ya Allah, dengan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala yang telah kami alami bersamamu. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu
selamanya. Ibadah ini akan dihabiskan oleh hambanya. Seluruh jemaat diundang untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus, ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari Wahyu 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat pada hari ini tanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut. Pertama, atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Selanjutnya pengumuman bagi kita. Pertama, untuk ibadah pada hari Minggu ke depan,
pada tanggal 18 Oktober 2020, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing melalui YouTube GMI Bukit Sion. Selanjutnya, kembali Gembala Penetua Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan ataupun kontribusinya lewat persembahan persepuluhan maupun ucapan syukur lainnya. Selanjutnya, Gembala Penetua Diaken dan Majelis juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan ini. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Telitlah sengsaraku dan kesukaranku dan ampuni segala dosaku. Firman Tuhan ini terambil dari Mazmur 25 ayat 17 sampai ke 18. Diberkatilah Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selanjutnya, kami akan membacakan undangan pemberkatan nikah kudus. Undangan ini disampaikan oleh keluarga Penetua Dr. Andus A. Sitohang, MSI, Ibu RS Boru Simbolon BSC. Undangan dengan hormat, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sekeluarga datang mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari agar sudi kiranya berkenan meringankan langkah serta memberi doa restu pada acara pesta pemberkatan nikah putra kami Al Sapri Toga Sihotang SP dengan Sonia Sihombing AMD yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 10 sampai dengan selesai. Bertempat Gereja GMI Bukit Sion, Jalan Ahmad Yani nomor 206 Pematang Siantar. Setelah selesai acara pemberkatan pernikahan dari gereja, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti jamuan makan ala kadarnya serta acara adat yang bertempat di Wisma Musyawarah Jalan Musyawarah nomor 57 Perluasan Pematang Siantar. Atas kehadiran doa restu Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua. Berita duka, Gembala Penetua Diaken dan Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Opung Kristina Manalu, ayah dari Nyonya J. Samasir Boru Manalu, yang telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2010 di Pakat. Kiranya keluarga yang ditinggalkan menerima penghibur yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta jemaat kita, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian. Mampirlah, dengarlah doaku, Yesus Penebus. Mari kita berdoa.
Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, menolong kami, memberi kesehatan bahkan kekuatan bagi hidup kami tiap-tiap hari. Sungguh kami merasakan, menikmati lawatan dan campur tangan-Mu ya Bapa sampai pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga bersyukur pada hari ini, di hari Tuhan ini ya Bapa, kami boleh beribadah di rumah-Mu ya Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena pandemik ya Bapa COVID-19 tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa di dalam menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa ya Bapa dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan usaha serta pekerjaan kami. Engkau sudah menolong kami Bapa, memberkati, dan juga kami bersyukur untuk pendidikan anak-anak kami maupun cucu kami Bapa. Engkau telah memberikan kecerdasan, kepintaran, dan kami berdoa agar mereka terus semangat belajar, walaupun mereka harus belajar secara daring. Tidak mengurangi keseriusan anak-anak kami, bahkan cucu kami dalam mereka belajar. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh maupun sakit. Doa kami ya Bapa, kiranya Engkau menolong, menyembuhkan ya Bapa, lawatan dan campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan menjaba melawat mereka, tubuh mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak T.H. Silalahi. Kami berdoa untuk Bapak Ibu R.M. Samosir, Ibu Siadari, Bapak S.H. Sinaga, Ibu Manalu Borodamanik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Ibu S. Tepu, anak kami juga Queen Clarisatan, Kevin Sitopu, bahkan Bapak R.F. Marpaung, Yiska Sidabutar, dan juga Bapak Otto Sidabutar. Tuhan, doa kami ya Bapak, berikan mereka kekuatan, berikan semangat, dan biarlah mereka juga tetap mengandalkan Tuhan dan juga berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk sidang sinode yang akan berlangsung pada bulan Maret 2021. Tuhan, doa kami kiranya Tuhan memberkati baik dalam persiapan panitia, acara, bahkan dana yang dibutuhkan agar sidang sinode dapat terlaksana dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta GMI beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pilkada yang akan berlangsung pada bulan Desember. Terlebih khusus kami berdoa ya Bapak untuk pilkada di kota kami Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun. Agar proses pilkada ya Bapa dapat berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan dan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan para dokter. Agar Tuhan kiranya memberikan hikmat dalam bertugas, juga dalam bertindak memutuskan penyebaran COVID-19 ini Bapa. Terlebih kota kami Pematang Siantar, agar masyarakat Pematang Siantar mengikuti protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari virus ini Bapa. Terima kasih. Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Dan kami sadar ya Bapa, ada banyak kegagalan-kegagalan kami dalam mengiring Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan layakkan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini Bapa. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita membaca Mazmur 106
ayat 1 sampai 6. Mazmur 106 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Ayat 1 berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu, mari kita layak untuk memuji Dia, mengagungkan Dia pada saat ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Dengan bersukacita, kita ekspresikan segala sukacita kita kepada Tuhan. Untuk memuji Dia pada saat ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, atas kebaikan-Mu. Saat ini kita akan memasuki ruang untuk menyembah Tuhan kita. Saya mengajak seluruh jemaat untuk tetap berdiri, mengambil sikap menyembah Tuhan pada saat ini. Biarlah kita merendahkan diri kita di hadapan Dia, menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Allah. Sebab Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Dengan sikap menyembah,
dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita angkat pujian ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Dia, Allah kita. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah Kau Tuhan, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, jemaat yang terkasih, kembali kita menyembah Tuhan pada saat ini, memuliakan, mengagungkan Dia sebagai Allah dan Raja kita. Terima kasih Bapa kami. Dengan sikap menyembah, kita nyatakan betapa Tuhan kita besar, betapa Dia agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita setiap anak-anaknya memuliakan Dia dengan bibir, mulut, hati, dan jiwa kita. Terima kasih Yesus. Karena Dia begitu Allah yang perkasa, pencipta kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan penyembahan kami pada saat ini, ya Allah. Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu besar dalam hidup kami, yang telah menopang kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
Kami memuji, memuliakan Engkau sebagai Allah Juru Selamat kami. Pencipta kehidupan kami. Di pada saat ini Tuhan, Engkau berkenan terhadap segala penyembahan kami pada saat ini. Kami memuji Engkau. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan kami. Besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Engkau Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Allah pencipta semesta bersama dengan isinya. Allah yang layak dipuji, disembah. Bagimu penghormatan, bagimu pengagungan ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami. Buka hati kami dalam mengerti, menerima, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2020, terambil dari Matius pasal yang ke-22, Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah gereja yang terbuka bagi semua orang. Gereja yang terbuka bagi semua orang. Keberadaan gereja di dunia ini bertujuan agar kerajaan Allah hadir di dunia ini melalui gerejanya. Ingat Bapak Ibu, gereja itu bukanlah gedung yang besar ini. Tapi gereja itu adalah saya, pribadi saya dan pribadi Bapak Ibu. Tujuan ini akan tercapai apabila gereja tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi gereja juga mampu menghidupi lingkungan sekitar di mana ia berada. Makanya Gereja Misi Injili Indonesia hadir menjadi berkat dimanapun kita berada. Tentunya bukan hanya keberadaan gedung gereja itu, tetapi juga keberadaan pribadi jemaatnya dimanapun harus menjadi berkat. Tetapi banyak sekali gereja yang tidak mau terbuka. Banyak sekali gereja yang tidak membuka pintunya lebar-lebar. Artinya, gereja hanya memberikan sumbangsi bagi lingkungannya saja. Tidak mau berbaur dengan lingkungan lain. Pada bagian firman Tuhan ini, Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada banyak orang, termasuk kepada para murid. Yesus berbicara dengan memberikan perumpamaan hal kerajaan surga, seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Seorang raja yang akan mengadakan pesta yang besar. Dan ia akan mengundang orang-orang khusus. Ya. Ia mengundang orang-orang khusus untuk hadir dalam perjamuan kawin tersebut. Tetapi, apa yang terjadi? Undangan ini ditolak mentah-mentah oleh orang-orang yang diundang. Ya, dalam ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang ini tidak mau datang. Betapa kecewanya seorang yang akan berpesta, ya. Ia mengundang orang, kemudian orang itu katakan, "Aduh maaf, saya tidak bisa hadir. Saya sibuk." Kita kadang bisa saja kecewa. Ya. Dan inilah yang terjadi saat itu. Ketika raja mengundang orang khusus loh. Orang yang dikhususkan, diundang, hadir dalam pesta itu. Tetapi orang itu menolak. Ya. Kemudian ia menyuruh hamba-hambanya. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, ketika orang-orang itu menolak, kembali
sang raja memberikan tawaran, ya, melalui para hamba-hambanya. Raja katakan, kembalilah engkau undang mereka. Katakan bahwa segala sesuatu sudah tersedia untuk mereka. Makanan yang enak. Saya pernah janjian dengan seseorang. Kemudian dia katakan dia pasti akan datang. Kemudian di pikiran saya akan menjamu orang ini. Karena orang ini jarang sekali datang ke rumah saya. Saya masak gitu ya. Kemudian kami janji jam 5. Tiba-tiba udah jam 5. Beliau tidak datang. Dia katakan, aduh saya tidak bisa datang. Tentu kita akan kecewa. Aduh saya sudah masak. Terus saya katakan, saya telepon lagi. Aduh datang dong, ini saya sudah masak enak loh. Tapi dia tetap katakan, aduh minta maaf saya harus ada acara malam ini. Saya tidak bisa datang. Akhirnya saya katakan kepada anak-anak saya kumpulkan mereka. Ayo sini, makan. Tamu kita tidak jadi datang, makanlah. Tapi tentunya dengan perasaan yang sedikit kecewa. Dan ini juga yang terjadi. Sang raja menawarkan hidangan telah tersedia. Segala sesuatu sudah tersedia. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Datanglah. Tetapi apa yang terjadi di ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Dengan berbagai alasan. Ada yang mau pergi ke ladangnya, ada yang mau pergi mengurus usahanya. Bahkan yang lebih parah lagi, yang diundang ini menangkap hamba-hamba raja yang datang mengundang. Disiksa, bahkan dibunuh. Luar biasa. Sudah diundang, diberikan tawaran bahwa makanan telah tersedia. Malah yang mengundang ini ditangkap dan dibunuh. Maka apa yang terjadi? Murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan para pembunuh dan membakar kota mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah perumpamaan. Bagaimana Tuhan dengan sukacita memilih bangsa Israel menjadi milik kesayangannya. Menjadi umat kesayangannya. Dan Tuhan katakan semua telah tersedia. Tidak semua bangsa diundang. Hanya umat Tuhan yaitu Israel sajalah yang mendapatkan anugerah untuk menghadiri pesta ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka sama seperti orang-orang yang menolak undangan itu. Mereka menolak mentah-mentah undangan itu. Bahkan menangkap para pembawa undangan itu. Menghina, mempermalukan, bahkan membunuh orang yang membawa undangan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus terus memakai contoh utusan Tuhan dibunuh oleh mereka yang menolak Tuhan. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan ini sebagai suatu perkataan yang akan segera digenapi. Israel membunuh banyak utusan dari Allah. Israel menolak para nabi. Dan sekarang banyak sekali mereka membunuh utusan Allah. Bahkan anak Allah sendiri mereka bunuh. Dan hal ini sudah tergenapi. Dan beberapa kali juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada yang lain. Bukan lagi hanya kepada Israel. Mereka akan disingkirkan oleh Tuhan karena mereka terus-menerus menolak Yesus. Mereka terus-menerus menyingkirkan orang-orang yang diutus oleh Allah.
Bahkan mereka membunuh anak Allah itu sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk masuk dalam pesta yang besar. Maka akhirnya Tuhan memanggil orang-orang lain. Ini menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain. Ini menggambarkan tawaran Allah bagi kita yang bukan orang Israel. Sekarang undangan itu terbuka bagi semua orang, tanpa terbatas pada satu bangsa saja. Termasuk di ayat 12 dikatakan, akhirnya undangan itu bisa saja kepada orang-orang yang jahat dan juga orang-orang yang baik. Ayat yang ke-10 dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bagaimana akhirnya undangan itu terbuka bagi semua orang. Baik itu orang jahat, baik itu orang baik, bahkan juga orang yang hidup di jalanan. Artinya apa? Undangan Allah tidak hanya kepada satu bangsa saja, tetapi undangan itu terbuka. Makanya dikatakan gereja yang terbuka bagi semua orang. Keselamatan itu milik semua bangsa. Keselamatan itu milik semua orang. Pertanyaannya sekarang, maukah kita membuka hati menerima undangan itu? Dan dikatakan ternyata dalam undangan itu ada yang tidak memakai baju pesta. Ya, ayat yang ke-11 dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Ternyata untuk masuk, untuk menghadiri undangan itu memang tidak juga berarti seenak gue gitu ya. Para tamu diwajibkan untuk memakai pakaian pesta. Memang dalam kehidupan tradisi orang Israel, orang yang tidak memakai baju pesta adalah orang yang bisa saja dikatakan menghina tuan penyelenggara pesta itu. Di dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, pembesar yang menyelenggarakan pesta akan memberikan jubah. Loh, bukan hanya makanan ternyata yang dikasih, tapi juga akan memberikan jubah. Ya, akan memberikan jubah untuk dikenakan para tamu di pintu gerbang masuk tempat pesta itu dilangsungkan. Jadi bukan kita bawa dari rumah jubah itu, enggak, tapi memang raja udah siapkan jubah itu untuk dipakai. Dan jika ada yang tidak memakai jubah itu, berarti dia sengaja menyelinap untuk menghina tuan yang menyelenggarakan pesta. Tetapi selain menyatakan penghinaan, pakaian juga melambangkan pertobatan yang sejati. Dari sini kita dapat simpulkan dari sudut pandang budaya pada waktu itu bahwa orang yang tidak memakai pakaian pesta ini adalah orang yang sengaja menyelinap ke dalam pesta untuk melecehkan tuan rumah. Tetapi dari sudut pandang teologi dapat kita simpulkan bahwa orang itu menjadi perumpamaan bagi orang yang belum sungguh-sungguh percaya atau orang yang belum bertobat. Itulah sebabnya dikatakan ada hukuman yang diberikan kepada orang tersebut. Di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya
dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Perumpamaan ini memberikan peringatan kepada kita. Bahwa kita yang dipanggil oleh Tuhan. Kita yang telah disediakan kerajaan yang luar biasa. Tempat yang paling indah. Dikatakan bahwa kita juga harus memakai jubah pertobatan. Bukan hanya asal masuk, tetapi ada syaratnya. Syaratnya bukan kita harus membawa emas dan perak. Tetapi syaratnya hanya satu. Kenakanlah jubah pertobatan. Itulah syaratnya Bapak Ibu. Pertobatan artinya apa? Sudahkah engkau membuka hatimu untuk sungguh-sungguh menerima Sang Juru Selamat itu? Sudahkah engkau berkenan meninggalkan masa lalumu yang jahat? Sehingga engkau layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Israel diperingatkan untuk tidak sembarangan di dalam menolak panggilan Tuhan. Untuk masuk ke dalam sukacita pesta pernikahan. Apakah yang lebih bahagia daripada tawaran yang Tuhan berikan kepada umatnya. Untuk berbagi dalam sukacita abadi bersama dengan Dia. Tetapi di sini dikatakan orang Israel menolak. Karena mereka lebih mementingkan urusan mereka sehari-hari. Tetapi menolak tawaran ini adalah tindakan menghina undangan dari raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa mari dalam menantikan kedatangan kerajaan Allah, mari kita menguasai diri kita sesempurna mungkin. Mari kita berjuang sekuat mungkin untuk hidup di dalam kekudusan. Biarlah kita tidak terus tenggelam di dalam kebobrokan hidup dan dosa-dosa yang begitu mengikat kita. Mari kita sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh bertobat. Jangan hanya menjadi penyelinap, tetapi kenakanlah jubah yang Tuhan sudah sediakan. Jubah pertobatan. Sehingga engkau layak masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita mau atau tidak. Seperti seorang yang tidak mau memakai jubah ini. Enak banget ya. Sudah disediakan makan, minum. Yang enak semua, lembu jantan, semua dipotong, ditolak. Wih, disiapkan jubah, ditolak. Wih, kita kalau ada pesta, kemudian kita disiapkan seragam, pasti tim altar senang banget ya. Wih, senang banget tuh, pasti giliran foto sana, foto sini, foto sana. Kemudian tidak hanya dikasih baju kan, baju seragam. Pas pestanya lagi kita dijamu dengan makan yang enak. Senang gak Bapak Ibu? Senang. Loh kok mau menolak? Inilah ibarat yang Tuhan sediakan bagi kita itu bukan hanya makanan jasmani. Tetapi keselamatan kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang yang hebat di dunia ini. Semua disediakan. Sekarang pertanyaannya, engkau mau menerimanya atau tidak? Undangan yang istimewa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjadi orang yang masuk dalam kerajaan surga dengan tidak memakai pakaian penebusan Kristus.
Sekali lagi saya katakan, jangan menjadi orang yang masuk ke dalam surga dengan tidak memakai pakaian penebusan Kristus. Karena Anda tidak akan pernah bisa sampai ke sana kalau Anda tidak memakai jubah penebusan Kristus. Jangan menjadi orang yang terus mengeraskan hati dan mau hidup dalam dosa. Nantilah bicara surga Ibu Pendeta. Masih jauh itu, masih lama itu Tuhan Yesus Kristus datang. Sekarang ini tawaran dunia begitu enak kok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, kita tidak tahu kapan waktu kita hidup di dunia ini. Sampai berapa lama, kita tidak tahu. Ya, kita tidak akan pernah tahu. Ada yang dipanggil ketika ia bayi, ada yang dipanggil Tuhan ketika ia sudah dewasa, remaja, tua, muda. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu janganlah engkau menolak undangan itu. Inilah saatnya kita membuka hati kita. Terimalah undangan Tuhan. Terimalah Dia sungguh-sungguh. Sehingga engkau layak masuk dalam pesta perjamuan kawin itu. Jangan menjadi orang yang terus bersungut-sungut. Janganlah menjadi orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi tema kita, gereja yang terbuka bagi semua orang. Ketika kita sudah memakai jubah pertobatan itu, orang lain melihat kita indah sekali. Ya, orang kalau memakai jubah, pakaian pesta kan pasti tambah kelihatan cantik ya. Kelihatan gagah begitu. Ya gitu juga ketika kita memakai jubah pertobatan. Orang lain melihat kita. Memang nampak dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dari cara dia berbicara. Dari cara dia bersikap, bertindak, bergaul. Kita bisa melihat Tuhan ada di sana. Tetapi kalau kita katakan saya sudah memakai baju pesta, tetapi hanya untuk kelihatan cantik di luar saja, itu tidak ada gunanya. Tapi ketika kita katakan saya sudah bertobat, hidup saya sudah diubahkan, hal itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Korintus katakan kita ini adalah orang yang dilihat orang, ya, dari segala sisi. Orang melihat kita sudah sungguh-sungguh atau belum sungguh-sungguh. Pertobatan yang seharusnya ada pada setiap umat Tuhan adalah pertobatan yang mau melayani Dia dan mengikuti teladannya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar menanti-nantikan kerajaan surga dan bersukacita ketika kerajaan itu benar-benar datang. Biarlah penantian kerajaan surga dengan sempurna menjadi kekuatan dan alasan bagi kita untuk semangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah pengharapan kita kepada Tuhan semakin memperlengkapi kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapannya dan menjadi berkat bagi sesama. Ingat, gereja yang terbuka bagi semua orang adalah gereja yang menerima undangan, gereja yang mau memberitakan, gereja yang mau mengundang orang datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami adalah gereja yang terbuka bagi semua orang, di mana kehadiran kami, dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat. Dan kami adalah orang-orang yang mengundang orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk menerima undangan pertobatan. Terima kasih untuk firman-Mu.
materaikan dalam hati kami, berikan pemahaman yang baik dan juga kekuatan dari Roh Kudus Tuhan dalam melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kita sebagai umat-umat pilihan Allah dapat kembali belajar untuk mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. Sebagai gereja yang terbuka bagi sesama kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika berita tentang gereja yang terbuka untuk semua bisa kami dengarkan bersama-sama. Sebagaimana hidup kami adalah kitab suci terbuka bagi sesama kami. Biarlah kami belajar untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dan tangan-tangan yang belum bisa memberi. Dan kami berdoa untuk persembahan yang akan diberikan oleh setiap jemaat Tuhan. Kiranya dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan melalui gerejamu Gemi Bukit Sion di tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dengan sikap menyembah bersyukur kepada Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat satu pujian. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Sudah korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Saatnya ibadahnya akan diakhiri. Saya mengundang seluruh jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Jalan Hidup Orang Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan kembali. Sekali kita angkat pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.